Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kita udah pernah bahas ini, tapi volume satunya aja dulu. Sekarang karena udah tamat 4, kita bahas lagi. Tamat atau bersambung? Tamat. Oh, di halaman Bersambung. terakhir ya, bersambung. Bersambung ke Gimana sih? Halaman terakhir dia bersambung soalnya. Gimana sih? Ya, anggap aja bersambung ke 37. Tapi bener tamat ya harusnya ya, 4? 4 selesai. Oke. 4 selesai kok. Oke. Berarti bersambungnya ke 37. Oke. Parah sih ini. Nge-lag sih. Besar. Nah, aku baca volume 1, pas kita review tuh kan kita tidak merasa ada yang spesial ya? Ya mungkin kayak anniversary pada yang 20 tahun. Anniversary 20 tahun itu kita nggak akan bahas karena itu hanya kasus biasa. Kasus biasa, iya kasus. Itu hanya kasus biasa. Nah, 30 tahun ini setelah kasus kedua, nah itu baru kerasa, apalagi endingnya. Di ending ini beneran, oh iya ginilah anniversary. Jadi total kasusnya ada 3. 2 kasus panjang sama 1 kasus pendek. Kasus pendek. Di Kasus pendek tengah-tengahnya. cuman 2. Bukan yang pencuri gentleman itu. Oh, yang terakhir ya? Berarti ya? Iya, lupa. Berarti 4 kasus dong. Yang nomor 2 ada yang kasus pendek. Oh enggak, Ding. Enggak, 3, bener. Yang terakhir ya? Pencuri gentleman itu. Kan dipanjangin bisa tuh harusnya. Apa? Yang pencuri gentleman? Nggak pernah dibahas. Iya. Aku tuh udah lupa loh sama dia. Sampai dibahas di sini. Saingannya kayak Tokit soalnya udah. Nggak ada. Dan dia cewek. Iya, dia cewek. Oke. Agak, ya Kidaichi kan sama cewek gitu ya. Ya. Jadi ya. kelihatannya akan dikadalin terus. Iya, Kidaichi-nya kan. Ya ujungnya akan seperti itu. Makanya sepertinya tidak menarik. Nggak menarik. Nah, karena itulah anniversary ini jadi menarik. Karena di anniversary 20 kita nggak dapat apa-apa. Betul. Di anniversary 30, di kasus terakhir kita dapat semuanya. Dapat penghubung. Kita ini dipaksa menghubungkan. Kayak orang pasti bertanya-tanya kan, kenapa di Kidaichi 37 dia kok nggak jadi apa? Kok nggak mau memecahkan kasus? Kok nggak mau memecahkan kasus? Ternyata mungkin kalau menurutku kasus terakhir bikin dia trauma. Menurut kita sih harusnya seperti itu. Cuman kalau kasus terakhirnya sesuai dengan yang di volume ini, aku kecewa. Sama. Jadi kan di kasus, boleh nggak sih cerita dikit? Boleh. Jadi kan di kasusnya si Kidaichi yang anniversary ini, tiba-tiba kan di akhir volumenya, mereka membahas tentang mau jadi apa sih di masa depan. Nah, terus si Kidaichi ditanyain sama teman-temannya, kamu cocok jadi polisi dan lain sebagainya. Iya. Terus Kidaichi nggak mau, masa gue harus setiap hari ketemu dengan kasus. Udah selesai, dia kan kayak, apa sih? Iya benar. Aku juga kecewa soal itu. Soalnya aku benar kasusnya grand ya. Iyalah. Walaupun kasusnya emang ini buat Kidaichi secara personal menyedihkan. Ya. Buat Kidaichi cuman kayaknya nggak cukup deh. Nggak cukup kayak aku paham posisi Kidaichi yang mungkin tiap hari ketemu dengan kasus dan akhirnya capek. Cuman kayak nggak layak itu jadiin fokus di umurnya dia yang 37 tahun dan diulang-ulang terus. Bener, padahal kita kan berasumsi kalau ternyata Miyuki jadi korban, ya, itu akan sangat ya banyak ya atau siapalah yang bikin dia traumatik ya. Gitu. Tapi kalau cuman begini, ya kok gitu sih. Ya elah, dia kayak terkesan untuk dipaksa untuk nyambung. Sayang sekali. Tapi kayaknya juga aku nggak ngerti ya, apa mungkin secara di Jepang sana juga tidak ingin ada kasus-kasus yang lebih traumatis gitu. Jadi biar vibe-nya Kidaichi tetap menyenangkan. Karena gimana-gimana ini kan shonen kan, komik shonen. Mungkin ya. Jadi jangan sampai Kidaichi terkesan depresif ya. Benar, sayang. Walaupun itu sayang sekali sih. Itu busted potensial. Tapi secara checklist dapet. Kasus terakhir ngelibatin Takato. Ya. Terus pertanyaan soal masa depan dapet. Iya, checklistnya dapet emang. Checklist dapet termasuk alasan kenapa sih Takato tiba-tiba keluar negeri. Tiba-tiba kemudian dia punya 12 dewi Yunani. Termasuk dia sendiri kan? Termasuk dia sendiri. Dia di sini deklarasi kalau akulah Zeusnya. Gitu. Cuman ya underwhelming banget sih. Walaupun menarik ya. Menarik tetap. Aku kasus pertama jujur belum biasa aja aku suka. Iya. Gore-nya kerasa banget. Gore-nya kerasa banget. Nah, kasus kedua personal. Tapi udah pernah terjadi. Pernah. Ya, persis juga. Pernah. Iya, Persis juga. Persis, makanya kan beberapa kali dijadiin tema, makanya ya elah. Ketebak sih, walaupun nggak tahu triknya, tapi ketebak pelakunya. Yang menarik yang gentleman. Sayangnya lucu. Tapi cuma dikit. Cuma di chapter. Cuman disitulah anniversary-nya. Semua karakternya dicuculin di situ, dari Reika, ada Itsuki. Aduh, sayang sih. Siapa lagi tuh? Saki. Oh iya, Saki. Tadi kan Saki namanya. Saki kedua itu. Semuanya dimuncul di situ. Nah, itulah anniversary. Nggak kayak anniversary 20 tahun tuh yang memang. Kenapa pakai bela-bela anniversary ya? Iya, itu kan cuma 5 volume pula. 5 volume. Ini 4 tahun
kasus-kasusnya emang mewakili kasus-kasus Kindaichi yang keren-keren. Oh iya ya. Iya, kalau dipikir kan ya. Jadi oh iya, satu berhubungan dengan urban legend, betul. Satu dengan teman dekatnya. Oh iya, benar sih. Dan ada Takatonya. Takato Terus juga. kemudian ngarahin ke 37 tahun. Jadi walaupun underwhelming tapi secara konsep Kindaichi 230 ini well craft. Iya, well craft sih Well benar. craft. Secara konsep ya. Secara konsep dan seharusnya Kindaichi seperti itu sih. Suppose kayak gini. Yang sayangnya yang terlalu banyak dijadiin kasus jadinya kurang kena nggak sih? Karena mungkin karena ini kan anniversary ya, jadi fokusnya di nostalgia. Aduh, iya lagi. Fokusnya, Iya lagi. masalahnya kan kita baca Kindaichi kan Semua kasus kita baca semua ya? kasus kita baca ya. Makasih. Apalagi punya yang ini kan, punya yang ini, jadi ngulang lagi. Kalau kita taruhlah kalau kita udah lama banget gak baca Kindaichi ya. Kita baca Kindaichi mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, terus baca ini. Oh, seneng. Mungkin langsung, wah iya ini yang aku butuhkan. Seneng sih. Tapi karena kita sering dan termasuk aku juga sering baca ulang juga kan, jadi kasusnya terasa ya udah. Apalagi kita ya, yang tiap tahun pasti baca Kindaichi sih. Benar. Pasti sih. Dan ini kalau di timeline komik, di timeline penerbitan komiknya, dia sama kayak di Indonesia. Indonesia kan mandek volume 13 tuh ya. 14 atau 13 ya? 14 atau 13 ya? 13. Cuma sisa 2 kasus kan berarti ya? Di volume 13 mandek, baru ke sini, ya. baru ke. Nyambungin Nah, gitu. kemudian aku jadi penasaran. Kalau lanjut, apakah kemudian ini akan dibahas? Kasus-kasus yang ada di sini. Kalau lanjutannya tinggal 2 kasus itu yang dari 73 Kayaknya enggak sih. Ya harapannya sih ya. Harapannya ya, tapi aku juga sepakat sama kamu sepertinya enggak. Karena ngelihat kemudian ada Kindaichi Papa. Aduh, Kindaichi Papa. Kenapa Kindaichi Papa? Yang dari visual dari mukanya Kindaichi nggak berubah. Iya. Dari SMA apa enggak? Cuma dikasih kerutan dikit. Aduh, Cuma dikasih kerutan dikit. sayang sih, jadi kayak kurang karakter development-nya Miyuki sama Kindaichi. Atau jangan-jangan memang mereka nggak ada karakter development ya? Kecuali Takato. Kayak Conan jadinya. Aku Udah habis sih Conan dan teman-teman karakter development. udah nggak bisa diapa-apain lagi sih. Ini udah sisa di milking aja sih. Harusnya ya tinggal dihabisin sih sebenarnya. Tinggal dihabisin. Nah, Kindaichi Papa ini nanti kalau terbit di Indonesia juga ya mungkin lah ya suatu saat dibahas. Kindaichi Pasti terbit Papa. sih. Pasti terbit Pasti karena lah. Kindaichi penjualan juga oke. Aku sih ngarep novel-novelnya juga terbit loh. Aku berharap. Bisa sih kalau melihat kontinuitas Kindaichi yang sampai sekarang terbit di Indonesia. Tapi aku yakin tahun depan paling Kindaichi Papa udah ada di Indonesia. Oh iya juga ya? Iyalah. Iya juga. Ini kan tinggal beberapa. ngabisin nggak 37, banyak. iya kan. Dan Kindaichi terbitnya konstan. Konstan nih ya. Konstan. Yang jelas ini cocok ya buat teman-teman yang kalau belum punya 37 beli ini dulu aman. Nah, bagusnya Kindaichi mau mulai baca dari volume mana aman udah. Bener. Kalau kalian baca Kindaichi itu dulu cuman sepotong-sepotong gitu, terus pengen baca Kindaichi doang, beli ini aja nggak ada masalah. Nggak masalah, nggak kayak Conan. Nggak kayak Conan, kita beli di tengah langsung pusing. Wah, pusing lu. Iya, makanya ini tuh it's good. Buatku dibanding 20 tahun dia adalah anniversary yang tepat guna. Selain dari gambarnya sama jenis kertasnya yang oke juga. Benar, selain dari secara kualitas juga prima. Terjemahan juga oke, nggak ada miss. Nggak ada yang bikin bingung juga. Nggak ada yang bikin bingung. Enak dibaca. Jadi ya it's good product. Sebagaimana Takato juga good product. Oh, jelas. Ya kita Kindaichi jarang yang terlalu kecewa sih, kadang cuman underwhelming aja rasanya. Iya, bukan capek sih, kayak gitu lagi. Gitu lagi gimana kan? Komiknya harus banyak banget. Aku masih penasaran sama Dewa-Dewinya, harusnya dibahas itu. Ya itulah. Nanti kalau 37 tamat lah mungkin kita bahas lagi lah ya. Aku masih kecewa sih kalau nggak dibahas. Maksudnya, kalau kita ngomongin konsep ya, harusnya kan bisa dibikin seri lepas gimana si Takato tuh ketemu satu-satu. Iya. Pas dibikinilah kasus apalah yang bikin si Takato tertarik sama itu orang. Harusnya. Kan bisa tuh. Tapi jadinya 12 volume. Nggak masalah daripada milking Kindaichi Papa. Benar. Menurutku pribadi sih ya. Sama, aku sepakat. Iyalah. Harusnya ya. Kan menarik tuh. Tapi nggak ngerti ya, Kodansha juga nggak dengerin kita sih. Tapi sekali lagi mungkin kita harus ngecek lagi di Jepang, jangan-jangan udah ada dalam bentuk novel atau apa kan mungkin terjadi kan? Mungkin banget sih mungkin terjadi. Soalnya setahu aku novelnya Kindaichi juga nggak dikit sih. Iya. Tapi Dari awal-awal kan emang ada novelnya. Emang ada novelnya. Cuman emang nggak yang terbit di sini cuman 2 volume apa ya? Oh iya. Iya katanya ada. Tapi tidak di LX sih. Oh, bukan di Alex juga. Bukan di Oh, Alex pantas juga. kita miss. Kayaknya ya. Nanti aku cek lagi. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih udah nonton review kita Kindaichi Torchit 30 tahun anniversary series yang worth sekali untuk dibeli.
terutama kalau kalian suka Kindaichi. Oke, thank you.